Om Ded nge-like unggahan terbaru Sabrina. Apakah tanda-tanda Iya, itu. kembali? Iya itu. Iya itu. Masuk berita loh. Iya. Masuk berita loh. Iya. Iya. Maksudnya, bro, gini ya. Iya. Iya. Gimana kalau kita gak usah lanjutin sulap ini? Tisu gua habis. Ya. Om Ded, terima kasih. Sama-sama, Beb. Ini pertama kalinya Om Ded Iya, bener. ke kantor ya. Ini berapa lama sih, Beb, kantor, Beb? Ini kalau yang ini baru setahun. Baru setahun, Baru pantes. setahun. Makanya saya belum pernah kesini, wajar karena baru setahun. Gue gak tahu ya, susah nyari bedanya soalnya sering ngobrol sama Om Ded. Oh, benar. Tapi kan Iya kan? biasanya saya yang ini, Beb. Saya yang jadi hostnya. Hostnya. Kalau ini kan Habib jadi hostnya. Gue yang jadi hostnya. Habib yang bertanya-tanya, saya menghindar. Om Ded, gue pertama sih tertarik. Ini mungkin podcast dengan orang setengah abad. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. 2026 setengah abad. Iya, saya bentar lagi, berapa bulan lagi umur 50 tahun. Jangan ketawa Anda umur 50 tahun ketawa. Jangan ketawain orang tua, belum tentu nyampe tua. Betul. Katanya jangan ngetawain orang tua karena bisa jadi amalnya dia lebih banyak dari yang lebih muda. Betul. Jangan ngatain orang muda karena bisa jadi dosanya dia lebih sedikit dari orang tua. Betul. Betul, saya sih nggak pernah ngatain orang, Beb. Ush. Nggak pernah, saya ngeludahin. Walaupun pakai AI ya. Pakai ludahnya ya. iya. Oh, heboh. Ded, ini nggak umur 50 masih ngurusin ludah, ngurusin narkoba. Capek nggak lo? Saya tuh baru tadi dengar orang ngomong gini. Om lihat, lo kayaknya umur 50 ini kayaknya ini ya, menjadi orang tua ya. Nah, orang tua kan menjadi orang tua dari dulu. Bukan orang tua bagi banyak orang. Katanya. Iya. Untuk bagi banyak orang, iya kan ada yang narkoba, katanya kan ada yang kemarin masalah itu gitu kan. Tapi kayaknya gini, Beb, kayaknya menurut gua kan nggak semua orang bisa ngurusin begituan ya, Beb. Iya. Bener ya, Beb. Kayak Habib mungkin nggak semua orang bisa jadi Habib. Jadi mungkin ketika masalah-masalah itu ada di keluarga gua kan, maksudnya itu kan keluarga ya, Beb. Hitungannya kan keluarga. Maksudnya talent-talent lu, teman-teman lu Ya, anggap udah keluarga. udah keluarga itu. kan itu Oke. kan maksudnya. Jadi ya memang harus ada tanggung jawabnya gitu untuk ngebantu itu semua. Dan memang di umur gue sekarang kayaknya lebih sabar untuk menghadapi itu, nggak kayak dulu gitu. Oke. Jauh, perbedaannya jauh banget. Kalau dulu Kalau dulu gue samperin orang. Dulu orang gue samperin, ada orang gue samperin, gue suruh sujud depan emaknya. Ada videonya sampai sekarang masih ada di YouTube. iya. Dulu suka inilah haters lu kan lu cari. Gua Pernah kan cari. ada masanya Oh, gua lu cari, nyari gua orang cari. yang nge-hate Saya lu dulu kan. main hukum sendiri, Beb. Oke. Karena hukum tidak berjalan. Wah. Sekarang kenapa? Karena di pertahanan jadi harus bertahan terus. Sekarang karena tidak berani aja ngomong gitu. Sekarang kan no viral no justice, jadi diviralin bisa ada justice-nya. Iya, gitu. iya. Ya kan? Walaupun makin ke belakang mungkin orang makin banal udah ya, makin biasa Tapi aja jadi ya. makin biasa sih, emang Iya kan? bener makin Makin biasa. biasa aja kan. Cuman kalau buat gue, Bib, kalau ngomong saat ini, gue lebih fokus ke di semua momen ya, Bib ya. Kayaknya gue lebih fokus ke hari-hari gue, Bib. Oke. Hari-hari gue. Jadi gue lebih seneng menyendiri gitu. Oke. Ya kayak pagi-pagi gue selalu sendirian, nggak boleh ada yang ganggu. Gitu ya. Sampai jam 10-11 tuh nggak boleh ada orang ganggu. Apapun yang terjadi, Eh ada hal darurat yang boleh dihubungi nggak di jam segitu? gue biasanya jadi WhatsApp udah pasti mati tuh. Jam segitu mati WhatsApp. WhatsApp udah pasti mati. Nah biasanya cuman orang kantor Yang punya akses. yang punya akses. Berarti pakai hati gitu. Pakai HP gitu. Jadi karena misalnya nih kan sebenarnya begini, apapun yang terjadi, misalnya Onat ditangkap gitu ya, Onat ditangkap,
Itu gue lagi saat itu sama tuh kayak begitu misalnya. Tapi yang ngasih tahu kan bisa orang kantor. Gitu. Iya. Atau misalnya ada sesuatu yang kejadian yang ngasih tahu kan bisa orang kantor. Iya. Gitu. Jadi mereka kan tahu cara hubungin orang kantor. Iya. Habib bisa chat gue nggak kejawab, pasti Habib bisa Iya, chat ke Bimo atau Bimo. bisa chat siapa gitu. Pasti nyampe ke gue juga gitu. Iya. Jadi untuk hal penting. Tapi kalau enggak, gue tuh sekarang lagi suka diem baca buku journaling. Oh, journaling. Journaling, gue tuh journaling. Beb. Ini banyak orang nggak tahu gue tuh suka journaling. Oke. Journaling tuh berarti kayak diary Kayak atau diary. lebih apa yang lo Oke, journaling? journaling tuh gini. Kemarin ngapain? What to be happy for? Oke. Apa aja yang buat gue bahagia? Apa yang bikin resah? Itu dulu gue tulis. Terus what today I need to do? Oke. Terus udah gitu apa yang ada di isi kepala gue? Karena gue orangnya lebih suka nulis dibanding ngetik. Orang zaman Oh, dulu berarti lah. nulis pakai tangan? Nulis pakai maksudnya? tangan. Oh. Masih bagus tuh, Om Ded. Udah nggak sebagus dulu. Ini bener, ini pertanyaan bagus banget karena tulisan gue udah nggak bisa dibaca sama orang lain. Gue juga gitu. Gue ngerasa tulisan gue udah Wah, makin... udah makin kacau. Kadang-kadang tuh otak kita jalan lebih cepat dibandingkan nulis. Iya. Jadi misalnya nulis kemudian itu, nah gitu Iya, doang gitu. Iya, betul. Ini udah narik ado gitu. Tapi kita kadang-kadang kita ada bahkan yang sampai gue baca sendiri susah sih, Beb. Betul. Tapi karena kita nulis kita tahu kan. Nah, gue masih journaling, Beb. Lu sampai di titik yang ngetik aja capek pakai voice note nggak? Gue udah nemuin aplikasi yang mana dia bisa ngambil omongan gue ke voice note jadi Jadi ketikan teks. jadi teksnya jadi tulisan tangan. Wow. Teksnya jadi tulisan tangan. Capek tuh aplikasinya pasti. Capek tuh aplikasi bener. Kerjanya panjang banget. Kerjanya panjang banget. Tapi gue bahagia banget sama itu. Terus gue juga gue tuh gue nggak punya to do list. Oke. Gue punyanya what must do list. Apa bedanya? Kalau to do list tuh ya orang-orang bikin to do list tuh kebanyakan. Nih ya orang-orang tuh kalau bikin to do list tuh sekarang gini. Karena ada to do list 1, 2, 3, 4 jadi ngisi sendiri. Iya. Jadi akhirnya yang nggak harus dilakukan tuh diisi. Gitu. Karena to do list apa ya? Oh gue nanti harus yang nggak penting, Bib. Kayak misalnya harus jemur baju jangan lupa diangkat. Itu kan nggak penting. Iya. Anda tahu dong jemur baju nggak perlu lupa diangkat. Anda tahu itu bukan to do list. Oke. Karena akhirnya banyak yang lost kalau nggak bener-bener yang harus lu lakuin. Benar. Jadi akhirnya tuh kayak Pareto gitu. 20% kan kalau ini 20% selesai ini 100% beres gitu Iya. kan. Mereka nggak 100%. Nah itu to do list. Kalau what must do list yang paling penting aja. Jadi cuma boleh 2 Sehari. sehari. Gitu. Untuk dilakukan hari itu. Untuk dilakukan hari itu dan itu tidak termasuk jadwal gitu. Oke. Nah, biasanya to do list tuh termasuk jadwal. Oke. To do list misalnya ke Habib itu jadwal. To do list nanti jam 7 ke Habib. Nggak perlu, kalau itu nggak perlu jadwal. Orang-orang kaya seperti kita, itu ada yang mengingatkan. Iya. Kayaknya jangan terlalu kita deh. Nah, Publik kan nggak tahu saya. Oh, iya. Kalau Anda kan pejabat, Iya. KPN di mana-mana. Iya. Maaf. Kan ini beda aja. Iya. Maksudnya ada ya. Tapi ada bahkan seorang Habib ada asisten gitu kan maksudnya yang mengingatkan. Nah, Mas Dulis itu hal yang tidak asisten kita tahu, tidak orang lain tahu, tapi buat kita sendiri. Oh, buat sendiri. Iya, buat diri sendiri gitu misalnya. Berarti betul-betul hal yang kaitannya dengan diri kita. Diri kita dan pribadi kita sendiri yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. Oke. Mas Dulisnya kita. Oke. Bukan Mas Dulisnya. Kan kalau orang Kita sebagai person ya, bukan sebagai ayah banyak orang, bukan sebagai CEO. Betul, kalau itu kan sudah pasti masuknya jadwal. Iya. Bukan to do list, jadwal tuh, jadwal ini gitu. Nah kalau Mas Dulis tuh yang gue mau lakukan hari ini buat gue. Contohnya Mas Dulisnya gue kayaknya harus ngabisin buku 20 halaman buku ini. Oke. Gitu. Dan itu bahkan tidak tentang keluarga, Om Ded. Enggak tentang Betul-betul keluarga. pribadi. Itu Ya? benar-benar gue pribadi. Jadi Mas Dulisnya buat gue gitu. Dan itu tiap hari di Tiap journaling hari di gitu? journaling, tiap hari. Nggak nambah kerjaan tuh, Om Ded? Karena itu pagi-pagi sampai jam 10 tuh gue nggak boleh diganggu. Jadi bener-bener gue nggak boleh diganggu. Jadi gue punya banyak waktu. Gue kebetulan tuh bangunnya pagi, Beb. Ya kan, sholat ya. Terus gitu nge-gym. Oke. Nah terus gitu sampai jam 10 nggak boleh diganggu tuh. Gue punya banyak waktu tuh buat nulis itu sendiri gitu.
Kadang-kadang kalau lagi ada masalah, eh, bahkan bukan masalah sendiri, gua menumpahkan masalah tersebut ke tulisan tangan. Oke. Karena teorinya adalah ketika kita punya masalah di kepala, masalahnya masalah kita. Ketika kita punya masalah, kita taruh di kertas dan kita tulis, masalahnya sudah masalah konsep. Oke. Otaknya berpikir menyelesaikan. Oke. Jadi nggak nyambung sama si otak tersebut gitu. Artinya diberi jarak, Ya, mungkin diobjektifikasi ya. betul, betul. Dari yang di kita sebagai subjek kemudian diobjekkan. Jadi objek. Nah, jadi kitanya sebagai subjek berusaha untuk melihat ini dari sisi pandang orang ketiga. Gitu. Akhirnya kayak dokter ngelihat pasien ya. Iya, iya. Ini masalahnya ini nih gini-gini. Nanti kita bikin cabang tuh. Oh ini begini. Ini kalau if this then what gitu. Kalau ini terus gimana? Terus risknya apa? Ininya apa? Gitu. Kalau kayak gitu. Kalau gue bahkan di medsos tuh mau ngeritik sesuatu misalnya. Tulis dulu ya. Kadang gue tulis, terus lalu itu gue hapus. Ya, Beda karena nggak loh jadi rasanya. kan. Iya kan? Iya. Iya, nggak jadi karena ada 11 second rules, 11 detik. Ketika kita udah tulis, udah melumpahkan. Gini, kebanyakan orang ketika nulis marah-marah, udah dipencet terus nyesel. Iya. Karena sebenarnya nggak penting tuh kan. Tapi kan manusia butuh marahnya tuh. Iya. Nah, jadi marahnya dilampiaskan, udah nulis terus dihapus lagi kan. Iya. Tapi serasa udah nulis. Serasa udah nulis. Itu hampir semua psikolog dan psikiater menganjurkan hal tersebut. Itu termasuk journaling berarti. Itu termasuk ya itu salah satu journaling kalau misalnya Iya. kayak begitu. Iya. Iya. Berarti di umur 50 udah terus tuh journaling. Itu rasanya apa Om Ded? Gini, Kalau gue kan ya Om Ded, gue yang ngerasa beda itu terkait dengan diri gue yang mungkin bisa gue ceritakan. Sejak berhenti Twitteran 2 tahun yang lalu itu beda banget, lebih sehat. Dan sejak tidak mengawali hari dan mengakhiri hari di handphone. Sebelum tidur dan sebangun tidur tidak nyentuh handphone. Itu beda banget. ya. Jadi kalau Habib tanya mulainya kapan, udah lama. Emang gue suka journaling. Cuman kalau hal-hal yang baru yang sekarang gue lakukan adalah mungkin berapa tahun belakangan ya, gue tuh punya dumb phone. Apa tuh? Gue tuh punya handphone goblok. Hah? Handphone goblok gue tuh BlackBerry. Oke. BlackBerry tapi yang udah di Iya. acak-acak lah ya. Jadi BlackBerry gue tuh cuman ada isinya tuh cuman Spotify, Kindle Book, buku gitu, Spotify, Kindle Book, sama YouTube nggak ada, Instagram nggak ada, pokoknya sama WhatsApp, tapi WhatsApp kantor, Oke. emergency contact gitu, sama jadi cuman WhatsApp, Kindle, Google Play Book, Spotify, udah YouTube nggak ada apa nggak ada. Jadi kalau udah malam megang itu. Oke. Jadi nggak terganggu dengan flash yang masuk. Bahkan berita itu kadang-kadang dapetnya dari teman-teman kantor. Iya. Gue taunya berita tuh dari teman-teman kantor gitu. Karena gila ya, zaman sekarang itu kan orang itu, otak kita tuh nggak mampu Wip, untuk menerima semuanya. Kalau orang bilang, oh kita tuh manusia tuh bisa multitasking. No, it's wrong. Manusia itu tidak bisa multitasking. Jadi konteks multitasking itu, konteks orang tuh menganggap bahwa kita bisa multitasking. Oh, contohnya apa? Ya Anda bisa nyetir sambil dengerin lagu, itu kan multitasking, gitu kan? Atau Anda bisa makan sambil bisa nonton TV, ya nonton YouTube itu kan multitasking. No, it's not multitasking. Jadi konsep multitasking itu sebenarnya awalnya dari komputer. Oke. Awal dari komputer. Kata multitask itu dari komputer loh. Oke. Bukan untuk manusia. Jadi tahun 20-an kalau nggak salah, gue lupa tahun 20-an apa tahun 70 gitu ya, gue lupa. Correct me if I'm wrong. Itu pertama kalinya komputer itu punya gigabyte yang besar yang bisa melakukan 2 tugas bersamaan. Oke. 2 tugas bersamaan. Nah, yang mereka nggak paham adalah ini bukan gigabyte melakukan 2 tugas bersamaan, tapi gigabyte ini dipecah untuk melakukan 2 tugas bersamaan. Oke. Makanya kalau Habib sekarang punya handphone, yang dijual kan RAM-nya berapa? Iya.
Ya kan? Jadi RAM-nya misalnya kalau yang murah RAM-nya 4, begitu mahal misalnya RAM-nya 8. Terus sekarang ada yang RAM-nya 12. Semakin gede RAM-nya semakin multi kan? Nggak dibuka-bukanya gampang gitu kan. Nah, apa artinya? Jadi RAM tersebut dipecah-pecah untuk jalani satu. Masalahnya satu, Beb. Otak kita tuh nggak bekerja sebagai RAM kan. Otak kita tuh cuma satu. Anggaplah bisa kita pecah. RAM komputer tuh bisa ditambah. RAM manusia nggak bisa ditambah. Jadi pada saat kita melakukan multitasking, itu pasti ada yang dikalahkan. Jadi kita misalnya nonton TV sambil makan sambil nonton YouTube. Pasti either YouTube-nya yang kita tonton berkurang 20-30% yang kita dapat, atau makan yang nggak nikmat. Tapi kita udah terbiasa makan Nggak dengan sadar nonton itu YouTube, nggak sadar. Beda dengan kita makan sendiri nggak ngapa-ngapain. Gitu. Ini balik lagi kalau gue bercanda adalah, zaman dulu pup itu nikmat. Iya. Ya kan? Zaman sekarang pup itu sambil scrolling. Gitu. Pupnya nggak kerasa. Makanya orang zaman dulu nggak perlu healing. Karena pada saat pup itu udah healing. Sekarang orang tuh butuh healing. Nah jadi nggak ada tuh konteksnya orang multitasking bisa tuh nggak ada. Pasti ada yang dikalahkan gitu. Nah konteks gue punya dumb phone itu, ya udah gue nggak bisa multitasking. Gue nggak ngeliat Instagram, nggak ngeliat YouTube, nggak ngeliat macem-macem. Fokus ke dengerin musik. Fokus dengerin musik atau baca buku. Atau kan sekarang ada audiobook kan. Nah ada audiobook gitu kan. Nah, konteksnya begitu. Mungkin itu tadi dari mobil sampai sini saya lagi dengerin audiobook. Di mobil tuh gue dengerinnya audiobook. Kalau zaman sebelum ada audiobook, itu seorang guru biasanya dibacakan kitab oleh muridnya, Om Ded. Nah, sama kayak audiobook dong di belakang. Zaman dulu, terus dibacain, dan itu kan manfaatnya bagi gurunya dan bagi muridnya kan. juga Akhirnya terjadi dialektika kan. Kalau yang soal fokus tuh, mungkin itu kenapa kita diajari untuk khusyuk ya melalui sholat ya, Om Ded. Iya. Karena emang nggak mungkin kita melakukan dua hal secara bersamaan. Nggak secara bisa. sama-sama maksimal. Pasti ada yang dikalahkan. Pasti ada yang dikalahkan. Risetnya bahkan orang nyetir sambil telepon pakai Bluetooth, itu kemungkinan kecelakaannya tambah 15%. Padahal pakai Bluetooth. Padahal pakai Bluetooth. Jadi dia punya konsen lebih hilang. Padahal pakai Bluetooth. Beda dengerin musik. Kalau dengerin musik mungkin nggak terlalu, karena dengerin musik tuh satu arah. Kalau telepon tuh dua arah. Tapi kan orang biasa banget sekarang telepon pakai Bluetooth, nggak ada masalah. Karena mereka menganggap bisa multitasking. Enggak, ada satu yang dikalahkan. Dan kita sering sadar itu kalau sudah kenapa-kenapa ya, Om Ded. Artinya ketika udah kecelakaan kita sadar, oh yes, ternyata efek dari itu ada efeknya gitu. Jadi it is very dangerous. Dan di umur 50 itu makin disadari ya, Om Ded. Umur 50 tuh buat gue, kalau gue pribadi banyak berbeda. Pertama, secara fisik sendi sudah tidak kuat. Jadi gue tuh kan suka banget olahraga. Sendi-sendi ini udah kalah. Jadi angkatan gue udah nggak kuat. Tapi gue suka maksa terus sakit. Gitu. Sendi udah nggak kuat. Terus kalau vitamin udah mulai banyak. Ya kan, vitamin udah mulai banyak. Tidur berkurang. Bukannya nambah, Om Ded? Makin tua makin kurang tidur. Makin kurang? Makin tua makin kurang. Karena kayaknya kortisolnya makin tinggi. Terus gue tuh gini ya, kalau lu nanya gue gini, gue tuh lagi bingung ketika orang nanya, lu mau ngapain lagi atau next lu apa? Karena selalu pertanyaannya gitu. Kayaknya kalau nanya gue nggak ada deh. Kayaknya gue pengen jawaban gue selalu kan nextnya apa adalah besok pagi minum kopi gitu kan. Nextnya apa? Ya ini nextnya ketemu Habib. Nextnya nanti gue ke kantor. Nextnya gue nggak punya satu hal yang wah gue pengen capai kejar tuh nggak ada sama sekali loh. Nggak ada, itu udah nggak ada. Itu berarti makin pendek ya, Om Ded ya? Iya benar. Nextnya makin pendek. Nextnya makin pendek, dan itu yang bikin akhirnya pertemanannya juga makin sempit makin tua ya. Makin sempit, pasti. Karena gini, gue tuh suka
ngomong sama teman-teman yang masih muda gitu. Oh, gue tuh pengen banget begini, ke depannya gue pengen begini. Selama gue hidup, gue belajar bahwa satu hal, lu nggak bisa, oke lah, gue pengen punya restoran terbesar jualan steak 5 tahun lagi gitu. Oke. Itu bukan next plan. Itu angan-angan. Oke. Jadi banyak orang salah, itu rencana gue. Oh, itu bukan rencana, bos. Iya, baru angan-angan aja. Itu baru angan-angan, bos. Rencana itu ketika Anda sudah mulai nyari resep Iya. untuk Udah steak. ada timeline Udah ada untuk timeline. ke sana. Udah itu. Tapi kalau 5 tahun lagi gue pengen begini, itu angan-angan, bukan rencana. Jadi kalau rencana yang paling sederhana adalah besok aja dulu deh gimana. Hmm. Besok dulu gimana. Oke. Terus kita bicara lagi fakta. Lah, orang punya angan-angan, orang punya rencana aja di perjalanannya bisa berubah kan, Bib? Iya. Bisa berubah karena rencana dapat lebih bagus, bisa berubah karena musibah, bisa berubah karena ketipu orang gitu kan. Jadi akhirnya merencanakan sesuatu ke depan terlalu jauh, menurut gue salah. Walaupun gue nggak mengatakan apa yang gue omongin bener ya, Iya. tapi merencanakan sesuatu ke depan terlalu panjang dan terlalu besar itu salah. Lebih baik what can you do next. Gue tuh pernah baca buku, ada orang ngomong begini, Beb. Apa sih rahasia hidup? Gitu. Satu temannya nanya sama temennya, apa sih rahasia hidup? What is the secret of life? Terus orang itu bilang, apa? Fokus pada satu hal. Hal apa? Nah, itu masa lu buat nyari. Oke. Apa yang mau lo fokusin? Iya. Investasi terbesar lo untuk apa? Iya. Jadi lu ya fokus pada satu hal itu. Iya. Karena yang lain itu datangnya ketika satu hal ini ada. Iya. Gitu. Nah, kalau nanya gue fokusnya saat ini pada apa, balik lagi ke banyak hal, dan kalau pribadi ke anak udah pasti. Iya. Gue selalu ngomong gini, banyak orang menyiapkan warisan berupa harta tanpa menyiapkan mental yang megang harta. Iya. Dan akhirnya jadi justru itu menghancurkan si anak-anak. Si anak-anak itu. Ya. Tapi benar lah, Bib, maksudnya ya banyak yang berubah lah dengan nambahnya usia, pasti banyak yang berubah. Iya, pasti banyak yang berubah. Dan ini nggak udah mulai kalau dulu kan biasanya kita kan ngelihatnya ke masa mudanya ya. Apa yang kemudian kita siapkan untuk hidup. Ketika umur 50 tuh udah berpikir bahwa apa yang harus kita siapkan untuk next kehidupannya. Mati kan maksudnya. Gue tuh menariknya gini, waktu bapak gue meninggal, waktu bokap gue meninggal, itu tuh ada hal-hal yang aneh. Ada tukang becak datang nangis. Tukang becak datang nangis. Terus ada pegawai BCA, bank BCA, itu datang 20 orang nangis. Datang 20 orang nangis bapak gue. Iya. Terus ada satu ibu-ibu sama bawa anak cewek satu nangis. Gue tuh sampai nanya sama mak gue, ini tuh siapa? Orang-orang itu. Ini tuh siapa? Bahkan ibu-ibu bawa anak itu siapa? Jangan-jangan bapak gue punya anak lagi, gue nggak tahu gitu kan. Ini tuh siapa gitu. Terus mak gue tuh juga, oh yang itu mama kenal. Nggak ngerti mama juga siapa, nggak kenal. Akhirnya mereka tuh pada saat datang, ini kayaknya kalau teman-teman yang di BCA waktu itu bokap gue lihat kayaknya masih ingat deh. 20 orang, 30 orang datang nangis. Terus gue tuh penasaran, Wib. Akhirnya gue samperin lah si Pegawai BCA ini. pegawai BCA ini. Maaf, kalian kenal ayah saya dari mana? Gitu kan. Jadi, waktu bapak gue udah pensiun itu kan, yang ngurusin penghasilan gue tuh bokap. Jadi penghasilan gue tuh semuanya gue lempar ke bokap. Jadi dia kayak manajer tapi duit gue dipegang sama dia semua. Jadi yang ngurusin bayar listrik, ngurusin bayar apa tuh semuanya bokap. Kayak. Nah, dia itu setiap pagi
mampir ke Bank BCA. Oke. Mampir ke Bank BCA dekat situ. Mampir ke Bank BCA dekat situ untuk ngurusin ini, ngurusin itu. Ya nggak setiap pagi lah, maksudnya seminggu 2 kali, 3 kali gitu. Nah, waktu itu kan bokap akhirnya gua kasih gaji dong. Karena kan abis pensiun, dia gua kasih gaji untuk kerja sama gua ceritanya Iya. gitu kan. Supaya dia nggak, inilah kalau orang pensiun kan Iya. makin lama makin Iya, justru kalau nggak kerja justru nggak kerja malah down gitu Iya. kan. Nah, jadi gaji yang gue kasih itu nggak pernah dipakai sama dia karena dia juga punya tabungan gitu. Jadi gaji yang gue pakai dikasih ke dia itu tiap hari itu dibeliin makanan. Jadi dia tiap hari itu beli makanan sekitar 50 sampai 60 box. Gue masih ingat dia tuh suka banget sama mie Bangka. kirain gedang berubah gitu. Barang baru belum ada. Belum ada. Oke. Sama mie Bangka. Dan makanan itu selalu dibawa-bawa kemana-mana kalau dia mampir ke satu tempat. Nah, orang-orang di Bank BCA itu, setiap bapak gua datang, itu semuanya dikasih makan sampai ke satpam-satpamnya. Oke. Karena pegawainya mungkin 30-40 orang. Nah, supir becak lah yang di jalanan, bajai lah yang di jalanan, semua tuh dikasih makan sama dia. Makanan box itu. Oh ya, waktu itu kan murah ya, makanan box itu murah. Percaya apa enggak, ada 30 orang nangis pada saat bapak gua ditutup peti gara-gara nasi box. Oke. Hal yang simple ya mungkin ya. Nasi box gitu. Iya. Cuman gara-gara nasi box doang. Nah, kita kan punya ketakutan adalah pada saat kita meninggal kira-kira yang datang siapa ya? Iya. Ada orang yang datang nggak gitu? Jangan-jangan datang cuma buat kontenin doang. Iya. Mati gitu kan. Iya. Lu sih gitu kan. Nah, jadi kalau nanya sama gua justru semua orang mungkin ya, apalagi usia-usia yang udah tua gitu, harus memikirkan if you die, who come? Kira-kira siapa yang datang? Dan itu penting kan? Oh, penting banget. Kalau dalam Islam kesaksian 10 orang saja bisa menyelamatkan akhirat lo. Penting banget, itu dia makanya 10 orang aja. Tapi ini siapa yang datang yang bisa bantu? Nanti kalau dihitung-hitung, life expectancy orang itu 70 tahun lah. Iya. 70 tahun, 80 kalau hoki lah. 70 tahun tuh life ekspektansinya orang. Kalau gua 50, nyampe ke 70 tahun itu berarti 20 tahun. 20 tahun itu kalau 1 tahunnya 356 hari, kali 20, berarti berapa? 6.000. Cuma 6.000 hari lagi. Iya. 6.000 hari tuh cepet loh. Iya. Itu kalau matinya 70. Iya. Sangat cepat gitu. Jadi kalau ditanya itu, gue tuh nggak pernah mikir mati sih. Karena gue nggak takut mati juga. Yang gue takutin kan mati di mana. Iya. Ya kan? Kalau mati gue nggak takut. Tapi mempersiapkan segala sesuatunya ketika lu meninggal dan ingin yang datang siapa dan yang mengingat siapa, I think itu yang paling penting sih. Kalau buat gue ya. Iya. Dan kan sekarang teknologi itu berkembang pesat Oh ya, iya, iya. Dan mulai banyak teknologi di bidang medis untuk dalam tanda petik memperpanjang umur. Iya. Lu mau melakukan itu seandainya nanti ada Oh iya, of course. Pasti. untuk itu, atau lu udah bukan soal fisiknya, tapi memang mentalnya udah lelah sama carut marut dunia ini. Kalau gue yang umurnya jauh dan kebijaksanaannya juga tentu jauh. Kalau gue kayak mikir, ya enggak deh, gak gue tambah-tambahin, walaupun fisiknya masih bisa. Capek ya? Iya. Capek melihat segala sesuatu yang Ada di semacam dunia. kelelahan itu. Ya, kalau gue setuju sama Habib. Gue juga masuk ke fase ngelihat segala sesuatu yang terjadi di dunia ini memang melelahkan. Ya, makanya medis itu kan makin lama makin berkembang ya, Beb. Medis makin lama makin berkembang. Ada yang mengatakan bahwa setiap kali lu nambah 3 tahun hidup, usia lu jadi 4 tahun katanya. Maksudnya? Jadi
setiap kita nambah 3 tahun nih, Habib umur berapa sekarang, Habib? 38. 38, berarti 39, 40, 41. Nah, jadi 42. Karena medis kita tiap 3 tahun nambah 1 tahun. Secara teknis, Secara teknologi. teknologi. Jadi kalau Habib bertahan 3 tahun, ditambahin 1 tahun. Oke. Itu kesimpulan medis. Karena orang zaman dulu tuh meninggalnya 30. Oke. Usia 30 meninggal. Iya. Yalah kena tawon aja meninggal karena Iya, infeksi iya, gitu iya. kan. Kalau sekarang kan udah enggak tuh. Orang dulu diabetes meninggal langsung, Bib. Sekarang tinggal tusuk insulin selesai gitu kan. Jangan jauh-jauh, COVID orang meninggal. Meninggal. Sekarang ada vaksin. Sekarang ada vaksinnya. Nah, jadi kalau gue nyarinya adalah bukan longevity-nya, tapi vitality-nya. Oke, Gitu. bedanya? Bedanya kalau longevity adalah adu tua meninggal, Oke, tua-tuaan. tua-tuaan. Kalau saya mencari adu sehat pada saat meninggal. Ini menarik. Oke. Jadi misalnya saya meninggalnya, orang ngejar umur 80-90 tahun meninggal, saya ngejar kalau saya meninggal 70 nggak apa-apa tapi sehat. tapi sampai 69 masih sehat ya. Iya, jadi maksimal gitu Maksimal ya. sehatnya. Karena saya ngelihat banyak Hidupnya juga jadi maksimal kan? hidupnya jadi maksimal. Habis itu udah deh. Karena banyak orang yang misalnya kena Alzheimer gimana tuh? Iya, iya. Bruce Willis Alzheimer. Iya, iya, iya. Gue punya pengalaman kakak gue yang cewek kena Steve syndrome. Oke. Dia nggak bisa ngapa-ngapain sampai ngedip mata nggak bisa, nelen nggak bisa, tapi pikirannya jalan. Oke. Pikirannya jalan sampai dia mau ini 2 kali di kursi roda. Dan gua ngeliat sengsaranya orang dalam keadaan seperti itu tuh gimana. Walaupun dalam perspektif lain, misalnya kalau di Islam, justru kan kadang itu cara Tuhan menggugurkan dosa-dosanya Ya, dengan dibikin sakit panjang gitu. ya. Tapi kan kalau kita boleh milih kayaknya Iya, meninggal gitu iya, kan. meninggal. Karena ada aspek ngerepotin orangnya kan. Oh iya, iya. Padahal kita pengen semakin tua, yang semakin besar legasinya, agar yang datang ke pemakaman kita untuk mendoakan kita banyak kan. Iya. Tapi kalau ini ngerepotinnya, sampai keluarga aja kadang, lah kalau mau diambil, ambil aja. Loh itu Beb, justru yang menakutkan adalah ketika keluarga sudah mengatakan kalau mau diambil, ambil aja lah. Jadi kayaknya direlain kan. Iya. Direlain. Sedangkan kebalikan juga kayak bapak gua meninggal jantung. Hari ini masuk rumah sakit, besok nggak apa-apa, biasa kan ada, Iya, ada fase masa. orang ini, besok usahanya meninggal. Itu dianya enak, kitanya yang capek. Sedih. Marah-marah kita, nggak siap kok. Iya, iya. Tiba-tiba meninggal nih gimana ceritanya. Iya. Tapi kalau kayak kakak gue yang meninggal itu, kitanya siap. Tapi dianya sengsara. Gitu. Nah, makanya kalau sekarang dengan teknologi yang baru itu, yang dicari itu bukan longevity-nya. Kalau gue yang gue cari adalah vitality-nya. Gitu. Tapi kan nggak tahu ya itu. Gini, yang jadi masalah adalah di ilmu kedokteran, menua itu tidak dianggap penyakit. Oke. Ini nih. Efek gravitasi aja. Iya, efek gravitasi. Betul. Turun aja, peot aja. Efek gravitasi dan menua itu dianggapnya takdir. Oke. Ini di kedokteran. Di kedokteran pasti. Karena orang mati itu kan pasti kan. Oke. Gitu kan. Jadi menua itu ya jalan menuju ke kematian. Gitu. Menua nggak dianggap penyakit. Oke. Pertanyaannya adalah, kanker dianggap penyakit nggak? Penyakit. Oke. Kenapa kanker dianggap penyakit? Oh. Kok kanker dianggap penyakit? Oh, karena kanker bisa menyebabkan kematian. Oke. Batuk penyakit nggak? Penyakit. Kenapa batuk penyakit? Ya karena batuk tuh mengganggu kehidupan. Menyakiti kita. Menyakiti kita. Oke. Kenapa tua nggak dianggap penyakit? Padahal dia nyakitin juga ya. Tua nyakitin, tua menyebabkan kematian gitu maksudnya. Mungkin karena kalau tua kita siap ya, Om Ded. Datangnya perlahan sampai kita siap. Tapi kalau tiba-tiba kanker, tiba-tiba batuk, kaget kita. Karena kalau tua kita nggak kerasa. Iya, kerasa. Kita nggak kerasa. Dan kita menganggap bahwa itu normal.
Tapi orang yang jauh dari kita, gue kaget ngelihat tiba-tiba bapak gue kalau tiap tahun pulang tuh, Nah, mudik, tua. bapak gue tua. Iya memang. Padahal dia nggak ngerasa. Nggak merasa. Nggak merasa. Bagi gue sakit melihat itu, tapi dia tidak sakit melihat dirinya sendiri ya. Iya memang. Memang pasti. Iya. Pasti. Pasti. Itu mungkin ya yang bikin kita harus membatasi omongan orang lain, karena Itu racun kita nggak udah sih? gak dengar kabar tentang diri kita, nggak sadar Tuhan karuniai itu, orang yang ngabari. Iya. Pak, Dan itu makin kurusan, makin tua. Padahal Tuhan aja gak ngabari itu ke kita kan, dengan proses yang kita jalani ya. benar. Benar. Om Ded, ini apa, kalau nasihat lu untuk anak muda apa Om Ded? Lu kan lintas zaman, kumpul sama semua anak muda, dari entertain ke pejabat, ke sana, kemari. Soalnya Om Ded, ya, gue ngerasa ada sesuatu yang serius yang mengintai anak muda kita gitu Om Ded. Yang entah itu pola pandangnya, keberagamaannya, semuanya. Ada hal yang perlu kita terus share ke mereka gitu. Karena bahkan sekarang gue sering dapat pertanyaan, kenapa gue diciptain? Kenapa gue dilahirin? Oh, kayaknya kalau mereka belum mikir itu. Nah. Kalau mereka kayaknya belum mikir itu. Oke. Mereka masih sibuk healing. Iya kan? Mesti sibuk healing, mesti sibuk mental health dulu gitu ya. Nasihat lu menurut lu, jangan nih, gue hancur karena ini atau gue sukses karena ini. Lu pegang ini. Nasihat paling sederhana kalau ditanya gua buat anak muda adalah gini. Di zaman kalian sukses nih gampang. Gampang banget. Apa gitu kan pertanyaannya. Iya. Lu tinggal rajin dikit aja lah. Gak usah banyak-banyak, lu tinggal rajin dikit aja. Sukses. Karena sekarang kita dikelilingi oleh orang-orang malas. Dengan stigma yang semuanya serba instan. Jadi ketika Anda rajin dikit aja, sukses. Masalahnya adalah susah sekali untuk Anda rajin dikit dibandingkan orang lain. Susah sekali. Berapa banyak gua ngeliatin banyak orang yang kalau lagi nganggur kerjanya cuma makan atau nggak main game online. Iya. Nganggur makan main game online itu bisa baca buku, bisa dapetin ilmu lain, bisa belajar gitar deh gitu misalnya. Enggak, makan main game online. Oke. Lu rajin dikit deh, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Sukses. Dikit loh saya bilang. Nah, tapi kan sekarang semuanya serba instan ya Beb ya. Jadi dulu tuh ada penelitian. Ini penelitian paling kejam pada anak-anak. Namanya marshmallow test. Iya. Jadi marshmallow test tuh anak-anak SD dikumpulin. Udah gitu mereka tuh dikasih marshmallow. Marshmallow yang pokoknya lagi ngetop banget lah di zaman itu. Terus dibilang, oke, ada 30 orang. Oke, nih anak-anak nih gurunya ngomong. Kalau kalian mau ngambil, ambil aja makan. Ya. Tapi kalau yang nggak ngambil, nanti ibu 15 menit lagi balik ke sini. Ibu bawain satu lagi buat pulang. Buat yang nggak ngambil. Ya, jadi 2. Oke. 90% itu anak ngambil. Nggak nunggu. Nggak percaya ibu itu. Nggak percaya ibu itu, dan mereka nggak mau menunggu. Oke? Jadi nggak bisa delay gratification. Iya. Nggak bisa menunda untuk mendapatkan sesuatu lebih besar. Oke? Yang nunggu cuman paling berapa orang. Oke? Udah nih. Nah, marshmallow test ini. Tesnya lama banget, Beb. Tesnya tuh puluhan tahun. Oke. Dites lagi, diteliti lagi setelah anak-anak ini dicatetin nih semuanya nih. Jadi ini gila, ini tes jangka panjang, Beb. Ditesin, dicatat lagi. Waktu lu ngambilnya kapan, ininya kapan, kecepatan lu ngambil kapan. Nah, ternyata anak-anak yang tidak ngambil dan menunggu, itu lebih banyak jadi orang sukses. Yang ngambilnya paling cepat, pecandu. Oke. Yang ngambilnya paling cepat, itu kalau nggak drugs addict, narkoba, alkohol.
Onat kali ya. Onat mungkin. Karena kalau menurut gua, Bib ya, kayaknya gini, kayaknya secara psikologi itu kan mendeskripsikan bahwa lu ingin segala sesuatu instan. Iya. Dan apapun yang addiction itu kan instan, Bib, dapetnya, Iya, Bib. iya. Jadi larinya ke situ. Dan itu ada tesnya. Cek marshmallow test. Iya, gue pernah dengar cerita itu. Dan iya, orang sekarang eh, badan bagus jalur instan. Iya. Iya. Kemudian kesehatan juga sering pengen kita capai dengan jalur instan. Gitu. Iya. Bahkan gue sama ibu gue aja kadang sering beda pendapat. Bahwa gue kalau flu kan langsung hajar obat. Kata ibu gue, Oh, nggak boleh nikmatin zaman aja dulu. lah. Iya. Nikmatin aja, jalani itu. Walaupun ibu gue gak ngerti medis ya pasti, tapi kata dia itu kan penyakit keluar dan lain sebagainya. Intinya dia berdamai dengan flu itu. No, kita Dan nggak ketika bisa. flu bukan berarti dia gak ngapa-ngapain, dia tetap bekerja. Iya. Saking dia berdamainya dan akhirnya kuat untuk menjalani itu. Oh, kita udah nggak bisa, Bib. Ya, artinya berarti tadi ya Om Ded semacam ilmu sabar itu ya. Iya. Dan bayangin kalau itu diterapin untuk akhirat ya. Dulu sabar deh 70 tahun, 80 tahun di dunia ini untuk gak aneh-aneh. Untuk mencapai Iya. akhirat. Untuk akhirat yang abadi ya. Iya. Tapi kan 70 tahun nggak aneh-aneh susah ya, Bib. Susah sih. Susah, 70 tahun nggak pernah aneh-aneh mah. Kalau Anda sampai 70 tahun nggak pernah aneh-aneh, aneh Anda. Lu S3 berarti psikologi ya? Enggak, gue tuh dokternya tuh di bidang art of magic, Apa itu? seni sulap. S1? S1 tuh enggak. Jadi gue tuh ambilnya parapsikologi. Jadi kalau nanya gitu ijazah gue memang nggak berlaku di Indonesia. Oh. Karena parapsikologi itu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan hal-hal aneh. Basicnya psikologi, tapi parapsikologi. Oke. Jadi parapsikologi itu contohnya gini, mana ya? Fenomena kembar, Oh gitu. perdukunan, Oke. mistik, itu Lu parapsikologi. belajar itu? Mempelajari konsep di belakang itu. Jadi kita tidak percaya pada mistiknya, Oke. gitu. Tapi kenapa itu bisa muncul? Tapi kenapa itu bisa muncul? Oke. Kenapa hal-hal itu bisa muncul? Kenapa orang percaya? Nah, contohnya gitu. Oke. Kenapa orang percaya? Kenapa orang terpengaruh? Gitu. Kembar kenapa satu sakit satunya sakit? Nah, gitu. Oke. Jadi ada teori-teorinya gitu. Jadi kalau nanyanya ke gua, percaya nggak dengan dukun dan sebagainya? Nggak percaya. Oke. Bahkan tidak boleh percaya. Oke. Gitu. Karena kita harus nemuin jalurnya. Makanya dekat sekali dengan ilmu sulap. Oke. Jadi Karena gua mempelajari triknya. mempelajari triknya akhirnya gitu. Makanya hal ini nggak bisa dihubungkan dengan konteksnya gini. Hal ini nggak bisa dihubungkan dengan agama atau dengan apapun itu. Karena kita dalam mempelajari yang ini kita nggak boleh percaya dulu dengan yang ini. Oke. Ada alasan kenapa nggak boleh percaya. Karena kalau kita langsung percaya, ya nggak ketahuan masalahnya di mana. Ini kan sama kayak gini, Bib. Misalnya kasus kesurupan massal di kelas itu cuma ada di Indonesia gitu. Kenapa kesurupan? Karena yang dipanggil ketika anak-anak itu kejang yang dipanggil dukun. Coba yang panggil dokter. Beda analisanya. Mungkin schizophrenia gitu, bukan kesurupan. Karena yang dipanggil dukun ya, Anda taunya cuma kesurupan kan? Ya kesurupan satu kelas gitu. Iya. Nah justru kita mempelajari kok bisa nih ternyata schizophrenic itu menular. Contohnya kayak gitu, ini gitu. Ada yang ya macam-macam lah seperti itu. Tapi konteksnya adalah, nah dari situ gue dapat gelar doktoral in art of magic-nya. Oke. Ini aneh banget memang. Itu kalau gue jadi inget ke dulu. Tapi bukan belajar ijazah soal palsu ya. Bukan, ada dong. Ada. Cuman nggak diakuin. Nggak Cuman nggak diakuin itu dua hal yang berbeda ya. Gue tahu pertama banyak teman-teman gue yang kuliah filsafat di beberapa negara. Di Indonesia Nggak diakuin, iya. Kemudian berjuang nyari ijazah di Iya. Indonesia. Dan kalau di filsafat tuh ada filsafat kecurigaan, teori kritis, mazhab Frankfurt. Itu ngecek apa dibalik sesuatu yang sudah dianggap benar, sesuatu yang berjalan dengan baik, sesuatu yang dianggap kalau lo gak ikut berarti lo aneh. Iya, hampir sama tuh. Iya. Relasi kuasa apa yang ada di dalamnya. Hampir sama, karena ini menarik nih kalau saya cerita. Contohnya begini, saya
nggak mau bicara tentang agama lain. Contohnya eh, Nabi ada yang bisa jalan di atas air. Nabi Isa kan jalan di atas air ceritanya, Iya. gitu kan. Nah pesulap bisa kan jalan di atas air. Mm. Nah makanya kita nggak bisa menyatukan itu Iya. dua hal tersebut, gitu. Nggak bisa menyatukan dua hal tersebut. Yang satunya pendekatannya kecurigaan, yang itu keyakinan. Yang ini keyakinan, gitu. Nah, mungkin nggak misalnya ada nabi yang menggunakan ilmu tersebut. Bisa jadi karena ilmu tersebut dulu itu ilmu. Jadi contohnya ilmu perbintangan itu kan ilmu, Bir. Iya. Jadi kalau contohnya seorang nabi misalnya tahu kapan akan hujan, loh itu mungkin ilmu perbintangan Iya, gitu. di zaman itu. Di zaman itu gitu. Jadi bisa aja, dan ini orang kebetulan orang yang baik sekali, orang yang taat pada Allah dan sebagainya, akhirnya bisa jadi seperti Dan itu ilmu, Dan maka itu itu ilmu. satu kemuliaan gitu Kemuliaan. kan, karunia dari Tuhan Betul, untuk sang betul, nabi. betul, betul. Itu kenapa lu belajar itu, Om Ded? Ada Ada gunanya nggak buat hidup? Enggak. Belajar aja lah ya. Itu Mungkin ada- lanjutan dari karena suka sulap aja. Iya, mungkin lebih ada gunanya buat pesulap merah sih. Iya. Buat ngegali Iya, konteks gitu. di keanehan-keanehan yang ada ya. Gue suka hal itunya, tapi berhubungan dengan sulapnya sama konteks kehidupan manusianya. Jadi contohnya dari ilmu itu kita mempelajari ilmu psikologinya. Kayak misalnya teori di balik peramal gitu, teori di balik perdukunan, teori di balik ngelihat setan. Oke. Itu ada teorinya semua tuh gitu. Yang kita jelasin bahwa itu nggak ada. Oke. Cuman gue tidak pernah against dengan orang-orang yang menganggap itu ada. Oke. Teori stupidity, teori bodoh. Contohnya gini, bodoh tuh gimana sih? Nah ini kan konteks pertanyaannya kan ya. Bodoh tuh gimana sih? Orang yang di bawah IQ-nya 20 tuh idiot. Kita udah nggak menggunakan kata idiot lagi. Oke. Ya kan? Orang di bawah 20 IQ-nya. Berarti kalau rata-rata orang Indonesia 78-80 normal. Nggak bodoh. Oke, berarti bodoh bisa dinilai dari IQ ya, IQ. Bib ya. Oke. Sekarang saya tanya. Orang percaya ramalan bintang masuknya bodoh nggak? Bagi kita bodoh. Nah, betul. Tapi Berarti tidak kan secara IQ. IQ-nya kita nggak tahu ya. IQ-nya belum tentu bodoh kan? Iya. Perilakunya menurut orang yang bisa bodoh nih. Bodoh, iya. Oke. Pejabat kedukun masuknya ke bodoh nggak? Oke. Ya, sekarang saya tanya nih. Saya punya pertanyaan jebakan-jebakan nih kalau teori tentang bodoh. Contoh gini. Orang percaya pawang hujan bodoh tidak? Itu dulu ya. Nggak usah dijawab. Ini mah cuman kuis doang. Orang percaya pawang hujan bodoh tidak? Oke. Tahu nggak yang lebih bodoh dibandingkan orang percaya pawang hujan? Apa? Orang yang tidak percaya pawang hujan, tapi kalau lagi acara, udahlah daripada hujan pakai aja. Iya. Nah, Itu kan bodohnya kuadrat kan? iya. Sekarang saya nanya, karena banyak banget orang seperti itu. Lu percaya pawang hujan nggak? Nggak. Kenapa pakai pawang hujan? Ya daripada. Kan tolol kan? Iya. Kan bodoh kan? Nah, kita mempelajari itu. Kenapa orang bisa kayak begitu ya? Gitu loh. Perilakunya. Perilakunya. Udah tahu, dia nggak percaya, tapi dia pakai. Iya. Dengan alasan daripada. Ah. Nah, itu kan udah aneh. Layar-layar kebodohannya udah. Layar-layar kebodohannya itu aneh. Tapi dia bodoh apa enggak? Loh, secara IQ enggak? Secara ilmu enggak? Mungkin dia bisa S3 kali. Iya. Tapi dia percaya, dia melakukan hal yang bahkan dia tidak percaya. Nah, itu contohnya. Iya. Jadi saya mempelajari hal-hal yang nggak penting sih sebenarnya. Ya, mungkin akhirnya ya dia tidak bodoh, pintar, tapi ya tidak bijaksana. Kalau bokap gua ngebedain antara orang yang pintar otaknya dengan orang yang pintar akalnya. Otak itu ya murni tentang lu belajar, menghafal, menghitung dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya kognitif. Tapi kalau akal tuh kayak emang itu karunia di mana lu punya kebijaksanaan untuk berpikir bahwa oh ini enggak begitu. Iya. Iya kan? Iya, bener. Itu sama kayak dalam hidup itu kita nggak butuh pinter, tapi pinter-pinter. Iya. Kayak inilah, kadang ada seorang profesor gitu, tapi jelas-jelas dipuji-puji yang kosong sama orang dia terbuai Iya. gitu. Itu
otaknya pintar tapi akalnya bodoh Akalnya gitu. bodoh, betul, Lu betul. masa nggak tahu sih bahwa Kalau itu bohong gitu Iya, kan, kalau itu cuma bohong. omongan doang, ya kan? Iya. Iya, betul. Nah, kita mempelajari hal-hal seperti itu di balik manusia kenapa begini, di balik ini kenapa begini, gitu. Iya. Dan itu rentetan dari lu suka sulap. Dari suka sulap. Dari suka sulap. Karena sulap itu kan basicnya adalah eh, mengelabui orang kan. Iya. Jadi kalau kita tahu perilaku orang, tahu ekspektasi orang, tahu apa yang gerak-geriknya orang dan sebagainya, reasoning di balik orang tersebut, kita lebih bisa mengelabui orang. Dan teorinya semakin pinter orang, semakin gampang dibodohi. Semakin pintar orang, Semakin gampang dibodohi. makanya yang hadir di acara-acara sulap tuh kan Orang pinter. orang pintar Iya. kan. Kalau orang bodoh biasanya langsung, gua tahu tuh caranya gitu. Iya. Dibuka di YouTube. Itu orang bodoh. Kalau orang pinter itu karena dia punya teori banyak di kepala dia. Jadi dia punya pilihan teori. Oke. Kalau orang bodoh tuh kayak gini, kayak kalau orang pinter tuh gini. Orang pinter tuh kan kalau misalnya tiba-tiba lagi tidur, krek, gitu kan, ada Iya. bunyi nih. Wah, ini pintu kayaknya belum ditutup nih. Atau, tapi bisa maling nih masuk. Tahu. Atau kucing ya. Oh, jangan-jangan setan, gitu kan. Orang-orang pintar kan. Tapi orang bodoh kan, kretek setan, gitu kan. Iya. Udah pasti tuh, ya kan? Pokoknya Ngejudge langsung. iya tuh, Occam Razor Principle. Yang Iya. paling gampang setan aja pokoknya Iya. udah. Dan dia gak punya probability lain. Iya, enggak, setan pokoknya udah. Mau apapun setan gitu kan. Sakit perut kan kita mikir kan, ini sakit perut kenapa ya? Tadi makan ini, makan apa? Wah, ini rujak nih tadi nih, sialan nih rujak nih. Coba orang bodoh, sakit perut. Tetangga nyantet Iya. nyantet nih. Atau ya udah masuk angin. Masuk ya. angin ya pokoknya, apapun masuk angin aja. angin Udah kalau nggak masuk angin disantet, udah gitu doang gitu. Nah, orang pintar lebih mudah dibodohi karena mereka berpikirnya lebih masif Iya. gitu. Dan mungkin ketika dia ngelihat sulap, kalau orang pintar itu ya udah menikmati aja. Menikmati. Membiarkan dalam tanda petik dirinya dipermainkan oleh si pesulap Betul, itu kan. betul. Tapi kalau orang bodoh, ini caranya gimana ya? Iya, karena mereka kan memang nggak tujuannya menikmati. Iya, tidak menikmati. Kalau orang pintar tidak merasa dibodohi, orang pintar merasa terhibur. Terhibur aja, ya lu badut aja dalam tanda petik Betul. kan. Orang bodoh merasa dibodohi gitu. Iya, Itu menarik tuh, Beb. Orang Iya. bodoh malah merasa dibodohi. malah dibodohi. Iya. Jadi akhirnya dia terchallenge, wah, gimana nih cara? Caranya gimana nih? Caranya gimana? Dan gara-gara Anda yang bodoh-bodoh itu ngebongkarin sulap di YouTube, akhirnya pesulap ngebongkarin dukun. Wah, zaman dulu mana ada? Zaman dulu mana ada pesulap bongkarin dukun, Beb? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Orang mereka masih punya kerjaan. Iya, dan saling menghormati. Iya. Ya. Oke lah, kerja. Iya, kerja. Iya. Kerja kita. Ya oke lah, Anda agak kasar dikit gitu ya cara Iya. mainnya, tapi Iya. kerja gitu. Iya. Karena Anda bongkar-bongkarin, makanya pesulap bongkar-bongkarin dukun. Iya. Ya kayak orang nonton film kan, Om Deddy ya. Iya, Maksudnya orang nonton film ya udah dinikmati aja. dinikmatin aja. Ada yang kenapa lu gak nengok gitu. Kenapa lu gak gini? Iya. Kayak dia masuk Masuk ke situ. ke film. Memang bener. Dan sulap kan konteksnya memang membodohi. Tapi nih, tisu, Beb. Oke. Sini ambil biar Takut. enggak. Kenapa gini? Enggak, kira mau dikasih ke Kebiasaan gua. di jalan. Kira Enggak, Beb. Ini cuma hasil. Ini kan kecepatan tangan. Jadi contohnya, Oke. itu apa, Beb? Barusan? Kecepatan tangan ya. Kecepatan tangan. Jadi kan saya bisa tahu sini. Oke. Nah. Oke. Kecepatan tangan aja. Iya, kecepatan tangan. Tapi kan looks-nya kan real. Iya. Karena saya percaya, saya taruh sini, padahal tidak ditaruh sini, tapi karena saya percaya, sense saya percaya, jadi kelihatannya begitu. Nah. Nah, itu contoh kecepatan tangan. Nah. Gimana kalau kita gak usah lanjutin sulap ini? Tisu gua habis. Oke, lanjut, Bib. Oke.
Emang orang kalau udah pesulap dan pejabat loh. Setidaknya kan yang hilang tisu bukan duit rakyat ya. Ingat ya, Bib. Ingat ya. Kalau Habib sampai nanya, abis ini, itu tadi caranya gimana? Berarti orang bodoh. Enggak, gue gak nanya. Gue menikmati aja. Iya. Menikmati aja. Ya sama kayak orang yang inilah apa di film tadi paling Iya, enak. benar. Kayak lu mau masuk ke film atau ya udah nikmati aja. Nikmatin aja. Iya, Ini kenapa gak begini, itu kenapa gak begitu gitu. Itu bikin justru kenikmatan kita menonton film hilang iya, kan. benar. Ya ketika nonton sulap juga ya udah kita nikmati aja Iya, gitu. benar. Emang konsepnya emang seperti itu. Gitu. Iya, kita akan nonton untuk justru menikmati, bukan untuk. Tapi justru, Bib, kalau di Amerika sendiri, di Vegas ya, mostly ya, Bib ya. Sulap itu sampai detik ini masih salah satu penghasilan terbesar di Vegas. David Copperfield itu masih perform loh di Vegas. Sampai sekarang. Sampai detik ini tiap hari. Dan orang datang untuk nonton dia juga gitu. Dan orang tahu itu dibohong. Iya pasti. Orang tahu dibohong. Dan kita bayar mahal untuk effort dia. Bayar mahal. Membangun triknya kan. Betul, bayar mahal. Dan ketika, jangan kan gitu, Bib. Satu orang tahu dibohongin. Lah, saya dapat undangan nonton waktu di Vegas, nonton dia gitu. Jangankan orang tahu dibohongin, saya tahu caranya gimana kok. Kan saya tahu caranya gimana. Saya nonton, saya happy loh. Oke. Lu pasti tahu ya Om Ded? Semua trik sulap tuh walaupun lu gak pernah belajar. 90% tahu. Paling enggak itu udah ada algoritmanya. Ada algoritmanya, ada patternnya. Ada ini begini. Ada patternnya gitu. 90% tahu caranya gitu. Ada patternnya. Tapi justru ketika nonton, seneng deh gue lihat begini gitu. Happy gitu. Iya. Bib, it's just gini. Kalau Ibu tadi, boleh nggak kita balik ke tadi Anda mengatakan bahwa capek deh ngeliat ini semua gitu, Bib. Masalah apa ya? Masalah kayak ini menarik nih. Saya divorce kan? Saya cerai kan? Okay. Itu ada Sabrina punya IG yang saya like. Masuk berita loh. Om Ded nge-like unggahan terbaru Sabrina. Apakah tanda-tanda kembali? Iya itu. Iya itu. Masuk berita loh. Iya. Masuk berita loh. Iya. Maksudnya, bro, gini ya. Iya. Gimana neranginnya ya? Saya tuh sampai ngomong gini. Tadi pagi sampai ngomong gini. Kayaknya orang-orang itu cuma mau dua. Cerai, berantem, atau balikan. Iya. Nggak boleh di antara itu, tidak boleh. Karena nggak ada dramanya. Karena nggak ada dramanya. Kalau balikan ada drama, jatuh cinta lagi nih, nggak move on nih. Atau berantem nih. Tapi nge-like postingan satu, tidak boleh. Iya. Iya, mau diarahin ke, ya udah berantem aja deh. Iya. Atau, kayaknya mereka mau balikan. Iya. Mereka mau balikan. Kalau gue lagi deketin cewek, baca itu. Gue yang berantem sama cewek gue. Iya. Tuh aneh, Bang. Iya. Berarti emang nggak mau balikan kan? Gue jadi netizen. Jim Carrey itu kan pernah mengatakan, saya harap semua orang di dunia ini terkenal dan kaya. Agar jadi biasa aja. Supaya jadi biasa aja atau supaya kalian merasakan seperti apa. Oh, oke. Iya. Karena orang mengatakan, terkenal tuh diuntungkan gitu, diuntungkan. Sebenarnya kalau dulu mungkin positifnya mungkin lebih banyak kalau dulu. Iya. Karena dulu kan media itu tidak dua arah ya, Bib. Iya. Ya kan? Kalau sekarang ketika media dua arah, maka apapun yang dilakukan bisa jadi... Siapa saja berkomentar apa aja. Ya elah, potongan video gimana, Bib? Iya. Kita ngomong apa kapan, dipotongnya apa kapan. Iya. Nah, iya. Dan pasti
konteks potongan, clipper itu adalah menghilangkan konteks. Gue nggak masalah kalau masalah Panji yang ketika kemarin di Mens Rea dimasalahin sama masyarakat, gue nggak masalah. Maksud gue nggak setuju, nggak setuju, nggak ada urusan. Dia ngomongin Thor aja tuh kan udah 11 tahun. Iya. Mungkin orangnya udah gak terkenal, jebakannya, ancamannya masih ada. Iya, itu kan 11 tahun yang lalu kan. Nah iya makanya. Iya. Dipotong jadi kayak begitu. Iya. Kalau yang ngomong Mens Rea oke lah, maksudnya baru dan seger banget gitu kan. Panji ada benernya, Panji ada salahnya gitu. Iya. Tapi kalau ini 11 tahun yang lalu terus tiba-tiba diungkit dan dibawa kan, Habib 11 tahun yang lalu mungkin Habib bukan Habib yang sekarang. Iya. Itu yang salah dari orang membedakan antara public figure, figur publik dengan pejabat publik. Kalau pejabat publik mungkin dia harus bertanggung jawab kepada publik karena publik diurus oleh dia dan dia yang menggaji publik. Tapi kalau public figure, Iya, betul. Tapi apakah pejabat publik 10 tahun yang lalu harus sempurna gitu? iya. Mungkin 10 tahun yang lalu dia belum pejabat publik. Iya, makanya. Dia masih Iya, kalau itu udah di luar konteksnya kan. Tapi kan ketika dia mau menjabat publik 10 tahun yang lalu dibawa itu. Iya. Dia pernah posting apa ditarik lagi kan? Iya. Dan ada tuh kelompok-kelompok orang-orang yang memang penyelam ulung kan di postingan-postingan kita yang bertahun-tahun. Oh iya. Gitu. Iya. Seolah-olah orang itu tidak boleh berproses, tidak boleh belajar, tidak boleh berubah. Iya, benar. Padahal nasihat-nasihatnya selalu kita harus selalu berubah, bertumbuh, hijrah dan istilah-istilah lainnya. Habib, Twitter udah hilang itu. Twitter hilang. Udah selesai. Twitter hilang, Facebook gak punya, dan ya makin hari makin kayak ingin membatasi karena ya dapat privilege kehilangan privasi kan. Iya. Public figure itu. Udah privilege kehilangan privasi. Iya. Makanya akhirnya ingin lebih proporsional aja. Kalau saya tanya balik ke Habib, menurut Habib platform yang paling masih oke saat ini apa? Kalau yang benar-benar media Kalau sosial, cuman boleh- Instagram. Kalau cuma boleh punya satu gitu misalnya. Gue milih punya apa? Hmm. YouTube. Kalau cuma satu YouTube. YouTube. Oh karena long video ya. Long video, kemudian ya kreativitasnya nggak perlu yang muluk-muluk. Gue bisa monolog aja. Dan biasanya dari YouTube dia akan kemana-mana. Pecah-pecah kemana-mana. Jadi konteksnya karena dakwah kan kalau gue Iya, ya udah. iya. Kalau Instagram? Kalau Instagram enggak. Ya mungkin kalau dalam konteks di bawahnya YouTube dan media sosial adalah Instagram yang paling itu sehat. media sosial lah ya. paling Gue sehat. masih cenderung kepada media sosial yang algoritmanya tidak mengajak gue untuk tahu sesuatu yang tidak perlu gue tahu. Yes. Kalau Instagram kan betul-betul sesuatu yang pengen gue tahu, yang gue pilih, yang gue akhirnya punya kedaulatan di sana. Iya betul. Dan ya apa? Akhirnya orang kan kemudian merasa terjebak di sana kan, yang di media sosial itu. TikTok gue? Wah, kalau TikTok sih, terima kasih. Ya, siapa tahu Habib mainan TikTok kan ada, maksudnya kan Nanti kita TikTokan ya. enggak. Oke. Maaf, Habib pernah diajakin TikTokan nggak? Diajakin TikTokan? Sama siapa? Ya nggak tahu, misalnya ada bintang tamu terus udah gitu, apa namanya itu gerakannya apa namanya? Oh iya. Velocity dong Velocity. gitu. Tuh, Enggak. Velocity dong. Gitu. Enggak. Anda belum pemain TikTok, Anda belum bisa mengajak Habib Jafar Velocity. Ya masa Habib gini-gini. Barusan Anda lakukan itu akan dipotong. Dikasih lagu, dilambatin. Dilambatin. Aduh. Makasih Om Ded ya. Makasih, Beb. Thank you. Makasih, thank you.